Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ari Rahmat Riyadi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Di sini kami kelompok 1 dari kelas PPBA 2020 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendidikan sebagai Ilmu dan Seni. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Ada Rezika Tri Rebiani, Fadilah Lutfi Ramadan, Zahra Yusria Putri, Aulia Rahma Putri, Kirai Kania Dewi Dinata, dan juga Dera Devayanti. Untuk mempersingkat waktu, materi pertama tentang konsep pengetahuan dan ilmu pengetahuan akan disampaikan oleh Dera Devayanti. Kepada Dira dipersilahkan. Baik, terima kasih Aulia. Yang pertama ada konsep pengetahuan. Dalam pandangan umum, ilmu pengetahuan sering diartikan sebagai segala sesuatu yang kita kenal atau kita ketahui mengenai suatu hal atau objek. Hal tersebut diperoleh dari pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, baik bersumber dari pengalaman kita sendiri dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan keseharian, dan informasi atau cerita dari orang lain, dari kebiasaan atau adat istiadat. Pengetahuan juga dapat dijelaskan sebagai hasil dari mengetahui objek-objek di alam nyata menurut akal dengan jalan pengamatan. Setiap kali objek yang diamati menjadi milik kesadaran, maka ia diketahui, dan dalam arti wujudnya yang ada dalam jiwa kita dinamakan pengertian. Manusia juga memiliki pengetahuan biasa atau biasa disebut common sense knowledge, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dan kebiasaan hidup sehari-hari. Misalnya, semua orang menyebut sesuatu yang berwarna kuning karena memang dari kecil sudah diajarkan itu adalah berwarna kuning. Atau air diperlukan untuk kehidupan manusia. Memang air diperlukan misalnya untuk mandi dan minum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ilmu memiliki dua pengertian. Pertama, ilmu mempunyai arti sebagai suatu pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu yang dapat di bidang pengetahuan tersebut seperti ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, dan juga ilmu kimia. Pengertian kedua menerangkan bahwa ilmu adalah segala pengetahuan dan kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya, sehingga ada ilmu akhirat, ilmu fikih, ilmu akhlak, dan sebagainya. Next. Titus tahun 1959 mengungkapkan ada 4 jenis pengetahuan atau kebenaran yang dapat diperoleh dan dimiliki manusia, yaitu pertama, pengetahuan biasa atau awam yang sering disebut common sense knowledge atau pengetahuan akal sehat. Kedua, pengetahuan ilmiah, scientific knowledge atau secara singkat orang menyebutnya dengan sains. Tiga, pengetahuan filsafat, philosophical knowledge atau dengan singkat saja disebut filsafat. Keempat, pengetahuan religi atau pengetahuan agama. Pengetahuan yang bersumber dari agama yang mencakup pengetahuan mengenai hakikat perilaku sebagai pengungkapan supernatural melalui wahyu yang diterima utusannya yang terpilih. Pandangan yang lebih lengkap dikemukakan oleh Lenzen dan Victor F. dalam Redia Mudia Harjo pada tahun 1998 yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan sistematik dan sistemik yang dihasilkan melalui kegiatan berpikir kritis dan tertuju untuk menghasilkan suatu penemuan. Ilmu dikembangkan melalui kegiatan berpikir keras melalui tahap-tahap penempatan problema dalam bidang ilmu yang bersangkutan, kemudian hipotesis, kemudian disusul dengan tahap pengujian. Hipotesis secara empiris kemudian menghasilkan suatu kesimpulan berupa generalisasi, hukum, rumus, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Zahra Yusria. Untuk Zahra, dipersilakan. Terima kasih kepada Dira. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ilmu pengetahuan. Menurut pandangan Delayengi pada tahun 1987 yang mengemukakan bahwa pembagian ilmu didasarkan pada kriteria yang jelas. Ada yang membaginya berdasarkan isi pengetahuan dan ada yang pula yang mengklasifikasikannya berdasarkan sifat pengetahuan dari ilmu. Nah, yang pertama ada klasifikasi berdasarkan isi pengetahuan, yaitu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada ilmu-ilmu kealaman atau natural science, seperti fisika, kimia, biologi, dan astronomi. Yang kedua ada ilmu sosial atau social science, misalnya ada sosiologis, ekonomi, politik, sejarah, dan ilmu pendidikan, serta yang sebagainya.
Lalu ada ilmu-ilmu kemanusiaan atau humanities, yaitu contohnya filsafat, bahasa, dan seni. Next. Yang kedua ada klasifikasi berdasarkan jenisnya. Klasifikasi berdasarkan jenis ilmu pengetahuan itu dikelompokkan menjadi 5, yaitu ada matematika sebagai ilmu murni, ilmu-ilmu kealaman atau natural science, ilmu-ilmu sosial, social science, ilmu-ilmu tingkah laku, behavioral science, dan ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora. Pembagian ilmu yang banyak digunakan terkenal dengan klasifikasi, yaitu pure science yang berisi matematika dan logika, serta applied science yaitu ekonomi dan ilmu pendidikan. Adapun ilmu dengan klasifikasi yaitu ilmu eksakta yang berisi matematika, fisika, kimia, biologi, dan astronomi, serta ilmu non eksakta, ekonomi, politik, dan ilmu pendidikan yang lainnya. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Cika. Baik, terima kasih kepada Zahra Yusria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan kriteria ilmu pengetahuan. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu tidak semata-mata ada aja gitu, tapi tentu ada karakteristik dan ciri-cirinya yang membedakan dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, di sini ada menurut Randall dan Baher dalam Sadullah ya, mereka mengemukakan ciri umum ilmu pengetahuan itu sebagai berikut. Yang pertama, hasil sains itu bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Jadi maksudnya itu hasil sains atau si ilmunya ini itu dapat dipergunakan untuk penyelidikan atau penelitian hal-hal baru yang akan dilakukan oleh penelitian selanjutnya. Lalu yang kedua itu hasil sains kebenarannya itu tidak mutlak dan bisa terjadi kekeliruan. Karena apa? Karena hasil sains itu atau ilmu itu kan diciptakan oleh manusia. Yang menyelidiki atau yang meneliti itu adalah manusia, dan manusia itu tidak luput dari kesalahan. Dan yang salah itu adalah terletak pada manusia yang menggunakan metode tersebut, bukan dari metodenya, gitu. Lalu yang ketiga, itu ada sains itu bersifat objektif. Nah, bersifat objektif itu artinya prosedur kerja atau cara penggunaan metodenya itu tidak tergantung kepada objek yang menggunakan dan tidak tergantung pada pemahaman secara pribadi. Lalu, di sini juga ada pendapat lain nih sebagai pembanding. Di sini ada pendapat dari Laprouse dan Ernest van de Haag. Para ahli ini mengemukakan ciri-ciri ilmu itu yang pertama bersifat rasional. Bersifat rasional ini karena ilmu merupakan hasil dari proses berpikir dengan menggunakan akal. Lalu yang kedua itu bersifat empiris. Nah, bersifat empiris ini dikarenakan ilmu diperoleh dari dan di sekitar pengalaman-pengalaman oleh panca indera kita. Lalu yang ketiga itu bersifat umum. Artinya hasil ilmu itu dapat digunakan oleh semua orang manusia tanpa terkecuali. Dan yang terakhir adalah bersifat akumulatif, sama seperti yang tadi disebutkan oleh Randall dan Baher. Nah, akumulatif ini hasil ilmu itu bisa dipergunakan untuk dijadikan objek penelitian berikutnya oleh para peneliti lainnya, gitu. Dan selanjutnya mengenai landasan ilmu akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Fadila Lutfi, dipersilahkan. Terima kasih Cika, saya akan melanjutkannya. Landasan ilmu berkenaan dengan titik tolak atau gagasan yang dijadikan sandaran atau tempat berpijak para ilmu dalam kegiatan ilmiahnya dan berguna bagi perkembangan pemikiran selanjutnya dalam memahami fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Gagasan tempat berpijak tersebut tidak lain adalah pendirian atau pandangan hidup ilmu tersebut. Nah, jadi para ilmuwan itu emang harus mempunyai pendirian atau pandangan hidup menurut mereka sendiri. Kenapa? Karena apabila para ilmuwan itu tidak mempunyai pendirian atau pandangan hidup menurut mereka sendiri, maka mereka tidak bisa disebut ilmuwan. Mereka bahkan akan seperti manusia yang tidak
tanpa tujuan gitu, tidak memiliki tujuan apabila dia tidak atau mereka semua tidak memiliki pendirian atau pandangan. Titik tolak yang menjadi landasan ilmu itu biasanya bersumber dari aliran filsafat tertentu, karena filsafat adalah induk ilmu pengetahuan atau mother of science. Oleh karena itu, landasan ilmu terdalam tidak lain adalah ilmu filsafat. Next. Nah, selanjutnya adalah objek studi ilmu. Objek studi suatu ilmu adalah suatu kenyataan, realitas, atau bidang yang menjadi bahan pengkajian dan penyelidikannya. Objek ilmu pengetahuan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu objek material. Objek material berkenaan dengan bidang kajian yang menjadi bahan suatu ilmu. Dari bahan apa suatu ilmu tersebut. Yang kedua adalah objek formal. Objek formal berkenaan dengan bentuk khas yang membedakan ilmu tersebut dengan ilmu lainnya. Next. Nah, yang untuk selanjutnya itu akan dikembalikan lagi pada teman saya Cika, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Fadila Lutfi atas penjelasannya tadi. Nah, sekarang kita akan membahas metode ilmu nih. Jadi metode ilmu itu juga sering disebut metode ilmiah. Nah, metode ilmiah atau metode ilmu ini merupakan prosedur kerja sistematik yang terencana dan cermat. Itu perlu digarisbawahi ya. Lalu biasanya melalui pengalaman dengan menggunakan kerangka pikiran tertentu. Nah, tujuannya itu buat apa sih? Nah, tujuannya itu untuk memperoleh suatu produk ilmu yang valid. Yang valid itu maksudnya yang sah, benar, dan tepat, ya. Nah, metode ilmiah itu ya harus menggunakan kajian empiris yang logis. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah kajiannya itu harus bersumber pada data-data empiris, yaitu data yang merupakan hasil dari penelitian yang cermat dan logis. Lalu, kajian empiris itu harus juga menggunakan pendekatan empiris, karena tujuannya itu untuk melakukan pengujian apakah suatu gagasan atau hal yang kita kaji ini sesuai dengan fakta dan kenyataan yang dialami atau tidak. Lalu, dalam pendekatan empiris itu ada dua, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Mungkin rekan-rekan semua pernah ya mendengar dua pendekatan ini. Nah, saya akan menjelaskan nih perbedaannya apa. Jadi kalau kuantitatif ini, itu tuh biasanya datanya berupa angka, berupa statistika gitu. Jadi biasanya juga metode penelitiannya itu menggunakan eksperimen, survei, terus observasi yang terstruktur gitu. Sedangkan kalau kualitatif itu biasanya datanya ini berupa deskriptif dan juga biasanya metode yang digunakan adalah studi kasus, terus penelitian tindakan, lalu evaluatif dan observasi terbuka. Lalu untuk untuk menentukan ilmu pengetahuan ada langkah-langkahnya juga nih dari metode ilmu ini. Dan di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menurut Yuyun Surya Sumantri. Nah, di sini yang pertama itu beliau menyebutkan harus ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini isinya apa? Nah, perumusan masalah ini yaitu kegiatan menentukan, menyusun, dan juga merumuskan pertanyaan-pertanyaan mengenai objek yang akan kita kaji. Lalu selanjutnya ada penyusunan kerangka berpikir. Nah, ini masih nyambung nih sama yang perumusan masalah. Karena kan ini sistematis, jadi ya memang harus saling berkaitan. Nah, penyusunan kerangka berpikir ini isinya itu argumen-argumen terhadap objek yang akan dikaji sehingga muncul permasalahan dan harus disertakan juga alasan kenapa hal tersebut disebut masalah. Lalu yang ketiga itu ada perumusan hipotesis. Nah, perumusan hipotesis ini adalah pengajuan dugaan berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Nah, biasanya itu berupa asumsi dan anggapan.
Lalu yang relevan dan dengan hipotesis uji tujuannya untuk mencari tahu apakah ada fakta pendukung hipotesis tersebut atau tidak. Lalu yang terakhir itu penarikan kesimpulan. Nah, kalau penarikan kesimpulan itu mencari tahu apakah hipotesis itu diterima atau tidak. Nah, caranya gimana biar tahu diterima atau tidak? Yaitu dilihat dari fakta pendukungnya. Apabila fakta pendukung itu banyak, maka hipotesis itu dapat diterima. Begitupun sebaliknya apabila si fakta pendukungnya itu sedikit, maka bisa dikatakan bahwa si hipotesis ini tidak diterima. Seperti itu. Untuk selanjutnya, materi fungsi ilmu akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Kirei. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Regika. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki fungsi 3. Yang pertama ada memprediksi, menjelaskan, dan mengontrol gejala atau fenomena pendidikan dalam melaksanakan fungsinya memberi penjelasan tentang fenomena pendidikan yang secara deduktif. Selanjutnya, next. Jika mohon maaf selanjutnya. Oke, yang pertama ada fungsi memprediksi, kemampuan ilmu untuk dapat menunjukkan sesuatu yang akan terjadi apabila sejumlah fenomena, indikasi atau data tertentu tampak atau diadakan, dan atau sejumlah fenomena, indikasi, data tertentu tidak tampak atau ditiadakan. Contoh, misalnya bila penebang liar di hutan tidak terkendali akan membuat hutan gundul, dan suatu saat di kemudian hari akan terjadi banjir yang akan merugikan anak cucu kita. Next. Di sini ada fungsi ilmu menjelaskan. Ada 4 pola penjelasan ilmiah yang digunakan ilmu dalam menjalankan fungsinya, yaitu yang pertama penjelasan deduktif, penjelasan ilmiah yang menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal umum berupa pendapat yang telah dianggap benar yang telah dikemukakan terlebih dahulu. Yang kedua ada penjelasan probabilistik, penjelasan yang menggunakan pola berpikir induktif dengan cara mengambil kesimpulan dari sejumlah khusus individual atau khusus. Misalnya Amir mati, Ucok mati, Ida mati, maka kesimpulannya semua manusia akan mati. Selanjutnya. Yang ketiga ada penjelasan teleologis, penjelasan yang didasarkan pada tujuan tertentu. Dan yang keempat, penjelasan genetik, penjelasan yang didasarkan atau mempergunakan seperangkat faktor yang timbul sebelumnya untuk menjelaskan fenomena yang timbul kemudian. Selanjutnya, yang terakhir, fungsi mengontrol, fungsi memeriksa atau menguji apakah suatu kegiatan dalam prakteknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditemukan dan direkomendasikan ilmu pengetahuan tertentu. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Aulia. Kepada Saudari Aulia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kirei. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang konsep ilmu pendidikan. Next. Sebelum dibahas lebih lanjut, apakah pendidikan dapat kategorikan ilmu pengetahuan? Perlu dijelaskan bahwa istilah penting yang hampir yaitu ada pedagogi dan pedagogik. Menurut Ngalim Purwanto pada tahun 2004 jilid 3, pedagogik artinya adalah pendidikan, sedangkan pedagogik artinya adalah ilmu pendidikan. Penggunaan istilah pedagogik oleh Lanchfeld dibedakan dengan istilah pedagogi. Pedagogi lebih menekankan pada aspek praktis yang menyangkut kegiatan atau aksi mendidik dan kegiatan membimbing anak, sedangkan pedagogik lebih menekankan kepada pemikiran, seperti kita berpikir bagaimana cara mendidik anak. Jadi, menurut Lanchfeld ini, pedagogi itu lebih menekankan kepada praktek
pedagogik ini lebih menekankan kepada ilmunya. Selanjutnya ada menurut D. Sujana pada tahun 2000, ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan tentang pendidikan yang disusun secara sistematis, logis, berdasarkan prinsip-prinsip yang diperoleh dan diverifikasi melalui pengamatan, eksperimen, dan hasil pemikiran yang tepat. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa ilmu pendidikan merupakan seperangkat pengetahuan, pendapat atau pandangan mengenai fenomena atau gejala pendidikan disusun secara sistematis sebagai hasil pemikiran kritis dengan menggunakan metode riset tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dira Devayanti. Kepada Dira dipersilakan. Baik, terima kasih Aul. Karakteristik ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan itu memiliki 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama, memiliki landasan keilmuan yang tepat, kedua, ilmu bersifat normatif, ketiga, ilmu bersifat teoritis dan praktik. Selain itu, ilmu pendidikan juga sudah memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri atau otonom, yaitu memiliki objek material dan formal, memiliki sistematika yang jelas, dan memiliki metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, di dalam karakteristik ilmu pendidikan itu ada landasan ilmu pendidikan, objek ilmu pendidikan, metode ilmu pendidikan, dan ada lagi yang lainnya. Nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Landasan ilmu pendidikan ada agama, norma, pandangan hidup, filsafat hidup, dan juga iptek. Sedangkan objek ilmu pendidikan itu terbagi menjadi 2, yaitu objek material dan juga objek formal. Objek materialnya adalah manusia, sedangkan objek formalnya ialah interaksi edukatif dan juga proses pembelajaran. Yang ketiga ada metode ilmu pendidikan. Metode ilmiah bukan pendekatan rasional dan empiris. Metode yang dominan yaitu ada survei, eksperimen, studi kasus, kaji tindak, dan penelitian masa depan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Zahra Yusria. Dipersilakan. Terima kasih kepada Dira. Di sini selanjutnya karakteristik ilmu pendidikan ada yang namanya isi ilmu pendidikan. Ini memuat struktur, yaitu yang pertama ada postulat. Postulat itu adalah pandangan mendasar yang kebenarannya diterima tanpa bukti secara empiris. Contohnya adalah dalam ilmu pendidikan, misalnya manusia adalah hewan berkawan. Nah, manusia itu berarti adalah makhluk sosial. Yang kedua ada asumsi, yaitu pandangan yang didasarkan kepada kerangka berpikir tertentu yang kebenarannya pada umumnya diterima namun masih diperiksa. Dalam dunia pendidikan itu adalah kurikulum, yaitu program pendidikan yang dikelola melalui tahap perumusan tujuan, pengembangan program, dan implementasi program, serta evaluasi program. Yang ketiga ada konsep. Itu adalah pengertian atau pendapat yang dihasilkan dari suatu pemikiran atau pengalaman. Dalam bentuk konotatif, isinya itu adalah misalnya kepribadian, pengajaran isinya pembinaan, kecerdasan, dan latihan yang isinya adalah keterampilan. Dalam bentuk denotatif, misalnya ada pendidikan dalam usaha sadar yang menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Selanjutnya ada teori. Teori itu adalah sekumpulan konsep-konsep yang tersusun secara sistematis dalam bentuk struktur, memberi penjelasan mengapa suatu gejala atau peristiwa itu terjadi. Dalam pendidikan itu ada teori yang menyatakan bahwa teori ini dari John Carroll pada tahun 1963 yang menyatakan bahwa tingkat belajar itu adalah fungsi dari waktu yang secara aktual dipergunakan untuk belajar atau WAG dan dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk belajar. Selanjutnya ada generalisasi. Generalisasi itu kesimpulan umum yang ditarik berdasarkan pengalaman-pengalaman khusus. Biasanya kesimpulannya diperoleh dari penelitian ilmiah. Selanjutnya ada hukum. Hukum yaitu pernyataan atau pendapat yang biasanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan if then atau jika maka, yang berlaku bagi sekelompok pada gejala tertentu sebagai hasil dari generalisasi riset ilmiah. Dalam pendidikan itu
hukum akibat atau law of effect, hukum latihan, dan hukum kesiapan. Yang ketujuh ada prinsip. Prinsip itu adalah hukum dalam bentuk pendapat yang berlaku umum bagi sekelompok gejala tertentu, namun tidak selalu berbentuk pernyataan jika maka. Yang kedelapan ada model. Model itu bentuk teori atau serangkaian teori, hukum prinsip yang menggambarkan atau memberi penjelasan tentang suatu sistem kegiatan sampai pada ekspositori model sampai pada penggunaannya yang terdapat dalam suatu cabang ilmu. Nah, setelah ilmu pendidikan ada fungsi ilmu pendidikan. Fungsinya itu menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol gejala pada fenomena pendidikan. Lalu ada cabang ilmu pendidikan. Cabang ilmu pendidikan ini menurut M.J. Lavignac pada tahun 1952 dibagi menjadi dua, yaitu ada ilmu mendidik teoritis yang isinya ilmu mendidik sistematis, sejarah pendidikan, dan ilmu perbandingan pendidikan. Lalu ada ilmu mendidik praktis yang meliputi didaktik atau metodik, pendidikan keluarga, dan pendidikan gereja atau keagamaan. Selanjutnya adalah mendidik sebagai teknik seni. Di sini ada dua pendirian yang sangat bertentangan, tetapi masih kuat pengaruhnya dalam pendidikan. Yaitu yang pertama itu adalah keyakinan bahwa mendidik itu adalah bersifat kreatif atau mencipta. Karena melalui pendidikan manusia itu dapat berkembang kepribadiannya menjadi lebih baik lagi. Yang kedua itu ada keyakinan lain, yaitu perbuatan mendidik tidak dapat dipelajari begitu saja. Menurut keyakinan ini itu ada orang yang dilahirkan, orang itu dilahirkan dengan dua tipe, yaitu ada orang yang dilahirkan untuk mendidik dan ada orang yang tidak akan pernah bisa mendidik orang lain. Nah, dalam teori ini itu disebutkan bahwa karena dia tidak berbakat, karena dia tidak dilahirkan sebagai orang yang berbakat mendidik, jadi dia itu nggak ada gunanya belajar seni didik karena nggak akan ada hasilnya atau sia-sia. Nah, kalau orang yang dilahirkan tidak bisa mendidik ini mau belajar seni didik, dia itu harus setidaknya belajar ilmu keterampilan yang melebihi setidak-tidaknya serupa dengan yang diajarkan di sekolah. Atau pelajaran keguruannya hanya boleh dipelajari pada tingkat tinggi, sedangkan pelajaran pendidikan dan keguruan pada tingkat lebih rendah dianggap akan sia-sia. Nah, dalam pandangan ini itu, pandangan ekstrim ini itu adalah sebagian orang-orang itu menganggap bahwa perluasan pendidikan itu perlu, tapi yang dasarnya saja. Seperti cukuplah kita punya basic untuk menghitung, membaca, dan menulis. Padahal sesungguhnya perbuatan mendidik itu sama saja dengan mengajar atau melatih. Semuanya bersifat lahiriah, asalkan kita menguasai alat-alat dan metodenya tertentu. Dan guru itu bakal membentuk dan mempengaruhi muridnya dengan sebaik-baiknya. Next, mempelajari seni didik dan teknik pendidikan secara alamiah. Manfaat teknologi itu terutama dirasakan pada bidang pendidikan, bisa dirasakan bagi individual, baik individu terpisah maupun individu kelompok. Contoh yang terkenalnya itu misalnya pembentukan pengajaran berkomputer atau CAI. Nah, tetapi pendidikan tanpa teknologi yang baru misalnya itu adalah mengajar dengan model. Itu masih juga memajukan proses belajar mengajar melalui penghampiran belajar tuntas atau masteri. Hal ini antara lain memberikan indikasi bahwa berbagai kombinasi antara penghampiran ilmiah dan pengembangan seni didik itu masih perlu ditemukan, dianalisis, dan diteliti serta dikembangkan. Adapun yang dilakukannya itu bersama dengan petugas lapangan, yaitu pendidik atau guru, bersama-sama atau terlepas dari upaya yang dilakukan oleh segitu saja materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.